Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Ini adalah materi paling dasar yang harus kita pelajari sebelum lanjut ke materi fisika yang lebih dalam. Ya. Nah, besaran itu apa sih? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk angka, dan memiliki satuan. Ya. Contohnya apa saja yuk yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Ada banyak ya. Ini ada panjang. Di sini satuannya saya menggunakan satuan SI ya. Satuan Sistem Internasional ya. Harusnya kan panjang itu ada sentimeter, desimeter dan seterusnya ya. Kecepatan ada suhu satuan SI-nya itu Kelvin ya, bukan Celsius. Kemudian ada gaya Newton, percepatan, dan seterusnya sampai ke bawah ya, sampai luas. Nah, di sini kita bisa lihat massa itu punya satuan kilogram, sedangkan berat itu punya satuan Newton. Ya. Jadi, berat dengan massa itu jelas berbeda. Ya. Jelas berbeda. Nah, kemudian besaran itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama berdasarkan satuan, dia dibagi dua lagi, yaitu ada besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dulu. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan ini gabungan lebih dari satu besaran pokok. Ya. Kemudian berdasarkan arah, besaran dibagi dua juga, yaitu ada besaran skalar. Besaran skalar ini dia hanya punya nilai, ya, hanya punya nilai. Kemudian ada besaran vektor. Kalau besaran vektor dia punya nilai dan arah. Ya. Ingat ya, besaran pokok itu satuannya ditetapkan lebih dahulu. Besaran turunan itu gabungan lebih dari satu besaran pokok. Besaran skalar hanya memiliki nilai. Kemudian besaran vektor hanya memiliki nilai dan arah. Ya. Nah, berdasarkan satuan besaran yang sudah kita sebutkan tadi, sekarang kita kelompokkan ke besaran pokok sama besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Ya. Nah, ingat ya, besaran pokok itu yang satuannya ditetapkan lebih dahulu. Ya. Berarti membedakannya gampang dari besaran turunan. Lihat saja satuannya. Yang satuannya tunggal, itu ada panjang, ada suhu, Kelvin, kemudian ada Newton masuk nggak? Tidak, Newton di sini tidak masuk. Karena Newton ini nama lainnya dari kilogram meter per second kuadrat. Jadi untuk gaya ini tidak masuk besaran pokok. Apalagi yuk kita lihat. Ada mol, kemudian ada ampere, ada kilogram, ada kandela, ada second atau detik, kemudian habis. Ya. Nah, berarti yang besaran pokok ada tuh 7. Sisanya berarti besaran turunan. Ya. Nah, besaran pokok bisa kamu hafalkan. Ya. Di sini sudah saya set ya. S, M, P, jiwa. Ya. Jadi besaran pokok itu SMP jiwa atau jiwa SMP, terserah yang mana yang enak ya. Kemudian sisanya besaran turunan. Pokoknya ingat aja besaran pokok. Selain dari besaran pokok berarti besaran turunan. Sekarang kita ke besaran skalar dan vektor ya. Kita lihat ke besaran skalar. Ya, besaran skalar tadi hanya mempunyai nilai. Mana saja kira-kira besaran-besaran berikut yang nilai saja, tidak perlu menyebutkan arah. Contohnya suhu. Contohnya suhu. Kalau ditanya suhu badan berapa, jawab saja 35 derajat Celcius. Gitu selesai kan? Tidak mungkin ketika ditanya suhu badanmu berapa? 37 derajat Celcius ke barat. Ya. Tidak perlu pakai arah. Maka suhu sudah masuk ke besaran skalar karena dia hanya butuh nilai saja.
Sekarang besaran vektor. Besaran vektor itu butuh nilai dan arah. Contohnya apa? Contohnya kita ambil saja gaya. Gaya itu kan dorongan atau tarikan. Ya. Coba kamu dorong mejamu. Tentu kita akan bingung melakukannya bagaimana. Karena kita tidak tahu dorongnya kemana. Ya. Harus disertai dengan arah. Dorong mejamu ke depan, baru kita bisa melakukannya. Ya. Nah, itu contohnya. Sisanya bisa kalian lihat sendiri. Nah, ya. Besaran skalar ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, energi, daya, dan luas. Ini mereka hanya punya nilai saja. Ya. Tidak perlu dengan arah. Ya. Nah, besaran vektor ada kecepatan, gaya, percepatan, berat. Ya. Itu yang mempunyai nilai dan arah. Dan masih banyak lagi contohnya. Yang besaran skalar, besaran vektor, besaran turunannya contohnya banyak. Kalau besaran pokok, yang 7 tadi, yang SMT jiwa. Ya. Pak, tadi kan besaran pokok itu ada panjang. Apakah lebar juga masuk besaran pokok? Tinggi dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu masuk besaran pokok. Ya. Di apa namanya? Diwakilkan oleh besaran panjang. Ya. Misalnya, panjang itu istilah umum dari semuanya itu. Kalau kita lihat kubus persegi panjang, yang ini tentu kita bilang panjang, yang ke atas kita bilang lebar. Ya. Padahal juga maksudnya juga sama, panjang. Atau lebih real lagi kita lihat misalnya kubus, balok saja. Ya. Balok, kita gambar balok. Kita gambar balok. Nah, yang ini kita sebut panjang. Panjang ke arah sana kita sebut lebar. Ya. Panjang ke arah atas kita sebut tinggi. Ya. Jadi panjang ini udah istilah umum. Panjang dari permukaan air sampai ke dasar air itu disebut dengan dalam. Ya. Panjang dari bawah sampai ke tempat yang paling tinggi itu disebut tinggi. Ya. Semua diwakilkan menjadi panjang. Ya. Lagian kita lihat saja satuannya. Panjang kan satuannya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter, semua sama. Berarti masuk dalam besaran pokok. Lanjut ke pengukuran. Ya. Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang identik, ya, besaran lain yang sama, dan besaran lain tersebut digunakan sebagai satuan. Contohnya di sini misalnya kita punya pensil, kemudian ada meja. Ya. Kemudian kita mau mengukur panjang meja menggunakan pensil, ya, menggunakan pensil. Maka yang terjadi adalah panjang meja kita nyatakan dalam bentuk panjang pensil. Berarti kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Dan hasilnya ternyata panjang meja itu sama dengan panjang meja kita nyatakan dalam panjang pensil. Ternyata sama dengan 4 pensil. Nah, tadi kita mengukur panjang meja, yang diukur ya, besaran yang akan diukur adalah panjang meja. Dibandingkan dengan besaran lainnya adalah panjang pensil. Jadi identik kan, panjang dibandingkan dengan panjang. Ya. Dan besaran lain tersebut digunakan sebagai satuan. Besaran lain yang kita pakai adalah panjang pensil, dan pensilnya kita pakai sebagai satuan. Ya. Maka jadilah panjang mejanya sama dengan 4 pensil. Kalau penggaris bagaimana Pak? Kenapa nggak jadi misalnya panjang meja menjadi 50 penggaris? Ya penggaris itu sudah alat ukur yang sudah disahkan, yang sudah distandarkan, dan dia sudah memiliki skala. Ya. Pensil juga bisa. Caranya, pensilnya kita tentukan dulu panjangnya berapa. Ukur dulu pakai penggaris. Misalnya panjang pensilnya 10 cm. Kita ukur meja. Ternyata 4 pensil. Berarti panjang mejanya adalah 40
senti, ya. Sekarang kesatuan, ya. Kita sudah belajar besaran, belajar pengukuran, itu tidak afdol kalau tidak bersama dengan satuan, ya. Nah, satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran. Yang tadi contohnya adalah yang pensil tadi, ya, dia sebagai pembanding. Nah, satuan itu ada satuan tidak baku, ada satuan baku, ya. Satuan tidak baku nih contohnya apa? Yaitu jengkal, ada hasta, ya. Ada apa yang biasa kita pakai adalah depa, ya. Dia disebut ini dan lain-lain ya, disebut satuan tidak baku karena hasil pengukurannya belum tentu sama, ya. Misalnya jengkal, kalau yang ngukurnya anak SD sama yang ngukur anak SMA jelas berbeda jengkalnya. Begitu juga hasta dengan depa, ya. Nah, kalau yang satuan baku ini yang sudah dipakai secara internasional. Misalnya senti dan kawan-kawan ya, senti, meter, desimeter dan lain. Kemudian kalau massa ada kilogram, ada gram dan sebagainya. Kemudian kalau apa namanya? Kalau gaya ada newton ya dan lain-lain. Banyak ya yang sudah digunakan secara internasional. Tapi ada juga kok satuan yang hanya digunakan pada wilayah tersebut, tapi bisa dikonversi. Contohnya yang di Inggris ya, kalau tidak salah, ada feet, ya, berapa feet. Itu hanya mereka saja yang pakai, tapi ada konversinya. 1 feet itu sama dengan berapa meter misalnya. Ya, jadi tetap bisa dipakai, tidak apa-apa. Tapi kalau jengkal, hasta, depa ini tidak ada konversinya. Jadi akan kesusahan. Ya. Kemudian ada sistem internasional, satuan sistem internasional atau yang disebut dengan satuan SI. Nanti akan banyak disebut satuan SI ini akan banyak digunakan nanti, ya. Di mana satuan SI itu menggunakan sistem MKS. MKS ini adalah singkatan dari meter, kilogram, second, ya. Satunya lagi ada CGS, ya. CGS yaitu sentimeter, gram, dan second dan sekon, ya. Nah, tapi yang satuan SI itu yang ini, yang MKS. Maka tadi panjang itu kita pakai meter, bukan kilometer, bukan sentimeter. Kecepatan yang biasa kita dengar adalah kilometer per jam. Tapi karena di sini standarnya satuan SI itu adalah meter, maka jadinya kalau meter, maka harus dengan second, ya, bukan meter per jam. Kemudian gaya Newton. MKS berarti jadinya kilogram, meter, sama second atau yang disebut Newton. Massa kilogram, ya. Ada gram, padahal kan yang biasa dipakaikan adalah kilogram, ada gram dengan miligram. Tapi satuan SI-nya adalah kilogram. Kemudian ada detik. Kenapa bukan jam? Ya ini tadi, ya, sistem MKS tadi. SI-nya adalah detik. Ya. Kemudian daya watt, ya, joule per second. Oke, sekian untuk besaran, pengukuran, dan satuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.